Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat setia Fakta Kehidupan. Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera. Semoga tercurah segala bentuk kebaikan dan juga kita semua dalam lindungannya. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang unik, menarik sampai bikin nangis. Mari kita simak kisahnya. Kisah nyata. Wanita buta ini tiba-tiba bisa melihat kembali ketika sudah berada di tanah suci. Wanita buta ini tiba-tiba bisa melihat kembali ketika sudah berada di depan Ka'bah. Ternyata karena wanita ini melakukan sebuah rahasia besar. Seorang wanita asal Tunisia bernama Fatimah mengalami kebutaan sejak berusia 13 tahun. Dia tidak pernah bisa melihat dia menikah. Bahkan ketika dia buta, dia hamil dan memiliki anak. Dalam kondisi buta, tetapi dia menjalani hidup tanpa merasa gelisah atau kecewa dengan keadaannya. Dia menerima semuanya dengan tulus. Fatimah percaya bahwa segala sesuatu telah diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia bisa melihat bahwa ternyata yang dilakukan oleh Fatimah adalah rahasia besar. Tonton video ini sampai selesai. Fatimah berusia 57 tahun yang buta dapat melihat kembali dengan kedua matanya ketika dia berada di depan Ka'bah. Ketika dia berusia 70 tahun, Fatimah sangat ingin menunaikan ibadah haji ke tanah suci. Dia juga mengumpulkan dana dan bekal perjalanan menunaikan ibadah haji bersama anak cucunya. Singkat cerita, Fatimah tiba di tanah suci. Dia terus dibimbing oleh anak dan cucunya. Ibu, sekarang kami berada di depan Ka'bah. Kami menghadap kiblat umat Islam seluruh dunia. Anak-anak menjelaskan, tapi apa daya, Fatimah tidak bisa melihat apa yang dikatakan anaknya. Dia hanya menunggu setuju dengan perkataan anaknya. Tapi disinilah keajaiban terjadi. Tiba-tiba mata Fatimah bisa dengan jelas melihat Ka'bah di hadapannya. Semua orang kaget dan bersyukur melihat keajaiban itu. Ternyata ada rahasia besar yang dilakukan sama Fatimah. Apa rahasia besar setelah sholat asar di Mekah? Fatimah yang tiba-tiba bisa melihat di depan Ka'bah bahwa ini bukan akting. Karena ini adalah kisah nyata yang benar-benar terjadi di usia tuanya. Tiba-tiba di hatinya muncul kerinduan yang besar untuk melihat Ka'bah. Sebelum haji, Fatimah telah pergi ke dokter untuk mengobati kebutaannya. Dokter, tolong obati kedua mata saya agar saya bisa melihat. Saya siap jika harus menjalani operasi agar penglihatan mata saya bisa menjadi normal. Fatimah berharap dia bisa melihat secara langsung ketika dia melihat kemuliaan Ka'bah. Tetapi dokter mengatakan bahwa tidak mungkin mengembalikan penglihatan mata yang tidak berfungsi normal selama 57 tahun. Maaf Bu, kami tidak bisa membantu. Memang ia telah menerima keadaannya dengan ikhlas. Namun ia masih berharap, memiliki satu harapan besar, yaitu tetap ingin melihat Ka'bah apapun yang terjadi. Jika dokter tidak bisa menolongnya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti bisa. Tolonglah dia. Itulah keyakinan kuat yang dianut Fatimah ketika dia berangkat haji. Tiba di sini, Fatimah melakukan rahasia besar yang membuatnya mendapatkan keajaiban luar biasa ini. Dan rahasia besar itu adalah doa dan iman. Ya, sejak kepergian Fatimah, dia tidak pernah berhenti berdoa untuk diberi kesempatan untuk bisa melihat Ka'bah. Di depan Ka'bah, sementara aku bisa melihat kemegahan, sholat dia mengulang terus-menerus. Ketika masuk Masjidil Haram, berkali-kali dia bertanya kepada anaknya, apakah kami sudah berada di depan Ka'bah? Kita sudah berada di depan Ka'bah, Bu.
jawab sang anak. Setelah hening sejenak, tiba-tiba Fatimah berkata, "Betapa indahnya Ka'bah, betapa megahnya, segala puji bagimu Tuhanku." Wanita penuh keheranan. Anak-anaknya yang mendengar ibunya berkata itu juga melongo keheranan dan langsung menoleh ke ibunya. "Bagaimana ibu bisa melihat Ka'bah?" tanya anaknya. "Aku bisa melihatnya. Di depanku aku bisa sampai jumpa. Juga di depanku bisa melihat semuanya yang ada di sekitarku." Fatimah menjawab dengan gembira dan terharu dengan kejadian langka ini. Betapa luasnya kemurahan hati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah pemberi rahmat dan pemberi kejutan serta pengabul permintaan hamba yang sungguh-sungguh berdoa. Masya Allah. Ada juga kisah nyata 5 kali haji, tapi tidak pernah melihat Ka'bah. Ternyata ini penyebabnya. Menunaikan ibadah haji merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dikerjakan umat muslim yang mampu. Ibadah haji sebagai salah satu syarat sah sebagai umat muslim yang hanya dilakukan sekali seumur hidup. Jika hendak melaksanakannya lebih dari sekali tidak masalah. Baitullah yang letaknya di Mekah ini merupakan tanah suci bagi umat muslim. Segala ibadah akan dilipat gandakan pahalanya. Begitu pula dengan dosa yang diperbuat di sana akan dibayar langsung. Para ulama selalu berpesan pada umat muslim yang hendak berangkat haji untuk selalu menata niat dan menggunakan uang yang halal dan tidak tercampur barang haram. Banyak orang Islam yang mengabaikan nasihat tersebut, hingga terjadilah beberapa kisah mencengangkan yang dialami orang Islam saat melaksanakan ibadah haji di Baitullah. Berikut ini kisah nyata orang Islam yang mengalami kejadian aneh saat ibadah haji yang dikutip dari Ringtings Bali dari kanal YouTube Arti Mandar. Kisah ini sempat populer di Mesir, yaitu kisah seorang ibu dan anaknya yang pada saat itu baru sampai di Baitullah. Sang anak langsung menangis ketika melihat Ka'bah. Namun sang ibu hanya kebingungan, sebab ia tak melihat Ka'bah di hadapannya dan selama di Baitullah, si ibu tidak pernah melihat Ka'bah. Akhirnya, ibu tersebut kembali menunaikan ibadah haji tahun berikutnya. Namun tetap saja, sang ibu tidak bisa melihat Ka'bah. Tidak menyerah begitu saja, ibu dan anak tersebut kembali haji pada tahun-tahun berikutnya, sebanyak 5 kali haji. Namun hasilnya tetap sama. Bingung dengan kejadian aneh yang dialami ibunya, sang anak menceritakan kejadian tersebut pada ulama. Rupanya waktu si ibu masih bekerja sebagai perawat, ia sering menyiksa mayat-mayat di rumah sakit untuk melampiaskan rasa kesalnya. Namun celaka, sebelum ia bertobat dan kembali ke tanah suci, ia meninggal dunia. Kabarnya, kuburan sang ibu tersebut selalu menyempit setiap harinya. Na'udzubillah min dzalik. Semoga kisah di atas bisa menjadi pelajaran untuk kita semua. Sekian, wallahu a'lam bishawab.